wabarakatuh. Kembali lagi di Bisik Bincang Asik bareng Puskesmas Astana Langgar bersama saya Devina Ambarwati. Di Bisik ini kami akan membahas informasi mengenai kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai HIV, dan tentunya saya ditemani oleh salah seorang yang paham betul mengenai HIV ini. Boleh langsung perkenalkan dirinya. Terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik, memegang program HIV di Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Musafir. Oh iya, gimana kabarnya nih Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke, di episode kali ini kan kita akan membahas mengenai HIV nih. Sementara kalau dengar kata HIV itu kayaknya takut gitu. Sebenarnya HIV itu apa sih sampai kayaknya masyarakat itu takut kalau dengar HIV itu? Ya betul Mbak Vina, bahwa anggapan masyarakat selama ini dan mungkin dari dulu itu bahwa penyakit HIV itu penyakit yang sangat menakutkan. Karena apa? Karena HIV itu sebenarnya salah satu virus di mana apabila manusia terkena virus HIV dengan perjalanan waktu yang secara teori sudah memang ada, ya, itu akan mengalami penurunan kekebalan tubuh, ya. Nah, akan tetapi mungkin perlu dipahami HIV itu apa? HIV itu adalah suatu penyakit di mana virusnya itu akan sedikit demi sedikit mengurangi kekebalan tubuh manusia, membunuh kekebalan tubuh manusia. Ya Mbak Vina, mungkin seperti itu. Oke, berarti sedikit-sedikit itu mengurangi kekebalan tubuh pada manusia. Ya. Nah, gimana nih cara masyarakat untuk menanggulangi HIV itu? Nah, betul. Memang ini yang perlu kita garis bawahi. Ini tugas kita bersama, baik kita sebagai petugas kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan juga masyarakat pada umumnya. Yaitu salah satu, kita harus mengenali dulu seperti apa sih HIV itu, mereka yang terinfeksi HIV itu seperti apa. Salah satunya itu, kalau mereka sudah terinfeksi HIV, daya tahan tubuh lemah, pola makan berkurang karena HIV itu bisa menyerang di pencernaan, sehingga penyerapan nutrisi di pencernaan itu kurang. Yang akan ditimbulkan ke mereka akan mengalami lemah, lesu yang berkepanjangan. Kedua, itu kita buka area mulut, kadang di lidah itu ada bercak-bercak putih, yaitu jamur. Sariawan atau gimana? Betul, seperti sariawan dan juga ada jamur-jamurnya, ya itu. Dan ada lain lagi, yaitu diare atau mual muntah yang berkepanjangan. Itu salah satunya, dan banyak lagi. Tapi sedikitnya yang perlu masyarakat ketahui itu salah satunya itu seperti itu, ya. Oke. Jadi penanggulangannya itu gimana sih supaya masyarakat itu iya, pencegahannya kayak gitu? Betul. Jadi seperti ini. Pertama, pada dasarnya masyarakat itu harus PHBS-nya itu harus kita perhatikan. Kita harus sadar terhadap PHBS. Kita sudah bekerja sama lintas sektoral, lintas program untuk meningkatkan kualitas PHBS di masyarakat. Yang kedua, ini ke virus HIV-nya sendiri. Salah satunya itu kita jangan melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Itu. Kedua, apabila anak-anak kita di masyarakat, pemuda-pemuda kita kasih informasi betapa rendahnya, betapa jeleknya narkoba, karena di dalam narkoba itu biasanya mereka ada memakai jarum-jarum suntik yang bersamaan. Dan yang ketiga itu kita hindari apabila ada transfusi darah, ya, yang biasa dialami oleh orang-orang yang sakit yang memerlukan transfusi darah, itu kita harus perhatikan. Dan itu mungkin petugas kita, ya, petugas kesehatan dengan kerjasamanya dengan PMI itu harus lebih baik, ya. Mungkin itu, Mbak Vina. Oke. Nah, kita kan kalau di puskesmas tuh rata-rata kalau screening tuh lebih memfokuskan ke ibu hamil. Nah, kenapa ibu hamil itu lebih diprioritaskan untuk screening HIV-nya gitu? Ya, sebenarnya kita itu screening itu ke harapan kami itu ke semua. Tapi selama ini baru kita laksanakan itu screening yang diprioritaskan untuk screening HIV itu ibu hamil. Dan bukan ibu hamil saja, tapi mereka yang berisiko tinggi terjangkitnya virus HIV, yaitu pasien-pasien dengan kasus TBC.
Nah, kenapa sih mereka-mereka itu khususnya itu bumil itu harus diprioritaskan screening HIV? Artinya apa? Satu kasus ibu hamil itu akan resikonya tinggi menularkan ke janinnya. Jadi dengan kita screening HIV, apabila kita ketahui mereka itu reaktif, hasilnya reaktif, kita bisa melaksanakan tata cara untuk bagaimana caranya supaya janin itu tidak tertular oleh ibunya. Itu, Mbak. Oke, berarti memfokuskan ke situ agar janinnya, berarti generasi selanjutnya itu tidak tertular. Betul, gitu. generasi yang sehat ya. Oke, mungkin kalau dari pertanyaan cukup segitu ya. Sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan bagi teman-teman semuanya kayak gitu? Ya. Terima kasih Mbak Vina. Sebenarnya mari kita sadar diri, baik kita, masyarakat, sadar diri ya untuk menanggulangi penularan virus HIV di masyarakat. Salah satunya kita harus jangan sampai terjadi hubungan seksual yang tidak sehat. Artinya kita setia terhadap pasangannya. Ya. Hindari penyalahgunaan obat, narkoba, terutama dengan obat-obat yang injeksi. Ya, mungkin itu, dan yang perlu ditekankan ke kita itu tingkatkan perilaku hidup sehat di diri kita, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ya, semangat sehat. Iya, terima kasih nih Mas Terima Novi karena kasih. sudah bersedia menjadi bintang tamu kali ini. Nah, pada kesimpulan kali ini berarti HIV itu adalah penyakit yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Bila tidak diobati, akan memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Dan salah satu pencegahannya itu adalah tidak berganti-gantian pasangan, melakukan hubungan seks yang sehat, dan tidak menggunakan jarum suntik secara berganti-gantian. Betul. Ya, mungkin itu video bisik pada kali ini. Sampai ketemu di video bisik selanjutnya. Terima kasih.